Indonesia adalah negeri agraris. Sejak ribuan tahun, tanah subur dan iklim tropisnya menjadi sumber kehidupan. Dari sawah hingga ladang, pertanian bukan hanya soal pangan, melainkan fondasi sosial, ekonomi, dan ketahanan bangsa. Namun, bagaimana cara Indonesia menjaga kebutuhan pangan di tengah pertumbuhan penduduk yang terus meningkat? Jawabannya ada pada intensifikasi, ekstensifikasi, serta dukungan teknologi modern. Intensifikasi adalah strategi yang meningkatkan hasil pertanian tanpa menambah lahan baru. Caranya dengan memaksimalkan lahan yang ada melalui varietas unggul, pupuk, pestisida ramah lingkungan, mekanisasi, hingga precision farming. Strategi ini gencar diterapkan pada masa Orde Baru lewat program Revolusi Hijau.
Pada tahun 1997, Presiden Republik Indonesia, Jenderal Soeharto, melakukan panen raya terpadu di Kabupaten Musi Banyuasin, Palembang, Sumatera Selatan. Pangdam Sriwijaya Mayor Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono ikut serta mengawal Presiden Republik Indonesia Jenderal Soeharto saat melakukan panen raya tersebut. Dalam sambutan pidatonya, Presiden Republik Indonesia Jenderal Soeharto menyampaikan bahwa Provinsi Sumatera Selatan merupakan provinsi yang sangat potensial. Luas wilayah Provinsi Sumatera Selatan lebih dari 100.000 km persegi dan memiliki kekayaan alam yang sangat besar. Buminya mengandung bahan tambang, diselimuti hutan dan hamparan lahan yang sangat luas. Dalam pidatonya, beliau juga menyampaikan bahwa meskipun Provinsi Sumatera Selatan mempunyai lahan yang sangat luas, buminya mengandung bahan tambang, tanahnya yang sangat subur, namun Provinsi Sumatera Selatan sama halnya dengan provinsi yang lainnya yang ada di Indonesia, masih memiliki berbagai kekurangan, di antaranya sumber daya manusia, modal, dan keterampilan. Dalam sambutan pidatonya, beliau juga berharap agar Provinsi Sumatera Selatan dapat menjadi contoh bagi provinsi yang lain yang ada di Indonesia, khususnya dalam bidang pertanian, dan hasil panen raya padi dapat meningkat dari tahun ke tahun hingga mencapai maksimal dan bahkan menjadi lumbung tingkat nasional. Varietas unggul baru seperti IR5 dan IR8 mampu menggandakan hasil panen. Ditopang pupuk kimia, pestisida, dan irigasi teknis, Indonesia mencapai swasembada beras pada tahun 1984. Sebuah kebanggaan yang bahkan mendapat pengakuan dunia. Namun, keberhasilan ini membawa dampak lain. Tanah jenuh oleh pupuk kimia, hama baru seperti lereng muncul, dan petani kecil semakin tergantung pada input modern yang tidak murah. Sebaliknya, ekstensifikasi ditempuh dengan membuka lahan baru, hutan, rawa, bahkan gambut. Program transmigrasi sejak masa kolonial Belanda hingga Orde Baru menjadikan ekstensifikasi sebagai motor pertumbuhan pangan sekaligus integrasi wilayah. Tetapi, perluasan ini sering mengorbankan ekosistem. Proyek lahan gambut 1 juta hektar di Kalimantan Tengah misalnya justru berakhir menjadi bencana ekologis. Lahan jadi mengering, terbakar, dan masyarakat kehilangan tanah. Baik intensifikasi maupun ekstensifikasi, keduanya ibarat pedang bermata dua. Meningkatkan produksi tetapi meninggalkan jejak sosial dan ekologis yang panjang. Keberhasilan pertanian tak lepas dari sarana produksi, benih unggul, pupuk, pestisida ramah lingkungan, serta alat dan mesin pertanian, mulai dari traktor, rice transplanter, hingga combine harvester, membuat pekerjaan lebih cepat, lebih efisien, dan lebih murah. Sementara teknologi pasca panen seperti pengeringan modern, penggilingan, hingga kemasan ramah lingkungan menjaga mutu hasil pertanian. Proses pemupukan petani tidak harus melakukan secara manual, melainkan dapat dilakukan menggunakan drone. Kepala Dinas Pertanian Ngawi, Supardi, menjelaskan, kemajuan teknologi saat ini juga harus diikuti oleh para petani. Di bidang pertanian yang terus maju, maka sistem konvensional juga mulai ditinggalkan. Dengan teknologi semakin lebih baik, juga efisiensi untuk waktu pekerjaan. Seperti dengan yang terbaru teknik penyemprotan menggunakan drone, meski saat ini harganya masih terbilang mahal, namun dinilai cukup efektif dan efisien. Terlebih dengan menggunakan drone ini hanya memerlukan waktu sekitar 15 menit untuk penyemprotan dengan luasan lahan 1,5 hektar. Di samping itu, dari pihak Pupuk Indonesia
juga terus melakukan pembenahan terhadap kualitas pupuk bersubsidi yang dinilai mulai berkurang. Tak kalah penting, prasarana pendukung, irigasi, bendungan, jalan produksi, gedung penyimpanan, dan cold storage memastikan rantai pasok berjalan lancar. Salah satu dampak langsung yang bisa kita rasakan adalah dari sisi pendanaan yang bisa langsung kita rasakan. Kita terbantu di produksi tanamannya dari mulai tanam hingga panen, dan kita juga terbantu di penjualannya karena langsung dibayari langsung oleh Tani Hub. Kalau sebelumnya kadang kita mau nanam kekurangan biaya, dari biaya untuk pembelian pupuk, pembelian bibit atau benih, pembelian mulsa plastik atau ongkos untuk cangkul dan sebagainya. Kalau ada Tani Fund atau Tani Hub, kita sudah insya Allah sudah tercover semua dengan mudah karena ada pendanaan dari perusahaan. Barangnya pun bisa dijual langsung, diterima langsung oleh Tani Hub. Tani Hub untuk kedepannya harus lebih maju lagi dan tidak boleh menyerah untuk membuat pola tanam di area pertanian saya. Saya harap besok bisa lebih berluas lagi lahannya, dan jalinan mitra insya Allah akan selalu bertambah. Dengan adanya Tani Hub atau Tani Fund, kita semua menjadi lebih sejahtera, lebih maju, dan sisi ekonomi kita akan lebih baik. Ada yang tak biasa di sawah yang ada di Desa Pengkok, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Alih-alih menggunakan BBM atau gas LPG, pompa air untuk irigasi ini menggunakan tenaga surya. Meski menggunakan energi non-minyak maupun gas, pompa ini mampu menyedot air hingga kedalaman 40 meter. 8 panel surya yang dirakit mampu menghasilkan 4.400 watt listrik untuk mengairi 5 hektar sawah. Ide muncul dari anak menantu kepala desa yang ahli di bidang elektronik. Ia mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya dengan total biaya sekitar 35 juta rupiah. Dengan adanya panel surya ini, hasil panennya lebih baik, bisa mengairi sawah dengan baik. Bu, sebelum ada panel gimana Bu untuk kecukupan? Nggak bisa mencukupi pengairannya. Yance Maring merupakan seorang petani milenial di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Berbekal ilmu yang didapatnya di ICAT University Israel, Yance mulai mengembangkan sistem pertanian irigasi tetes pada lahan yang disewanya di Kelurahan Wailiti, Kecamatan Alok Barat. Di lahan ini, Yance menanam aneka tanaman hortikultura seperti tomat, cabai keriting, cabai rawit, cabai merah, semangka, dan jagung. Semua tanaman ini disiram menggunakan sistem irigasi tetes yang dikontrol menggunakan aplikasi lewat smartphone miliknya. Sementara itu, semua instalasinya dikerjakan sendiri dengan alat yang dipesannya dari Tiongkok. Era digital membawa terobosan. Aplikasi pertanian kini dapat menghubungkan petani dengan pasar, memberikan informasi harga, bahkan menyediakan logistik digital. Energi terbarukan seperti biogas dari limbah ternak, pompa tenaga surya, hingga mikrohidro membuka peluang pertanian yang lebih hijau dan hemat biaya. Namun, jalan pertanian Indonesia tak selalu mulus. Tantangan besar masih ada yang menanti. Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri atau bahkan menjadi perumahan. Distribusi sarana produksi yang tidak merata, hingga adanya keterbatasan modal masih membelenggu petani. Bahkan lebih dari itu, perubahan iklim membawa ancaman nyata. Adanya banjir, kekeringan, hingga ketidakpastian musim tanam. Meski
Meski begitu, prospek pertanian Indonesia tetap menjanjikan. Swasembada pangan dapat kembali diwujudkan. Pertanian organik semakin diminati pasar global, dan smart farming berbasis IoT serta big data perlahan menjadi kenyataan. Pemerintah juga berperan penting melalui subsidi, riset, adanya regulasi tata guna lahan, bahkan hingga dukungan inovasi. Pertanian Indonesia adalah kisah tentang perjuangan, dari sawah tradisional hingga ladang digital, dari revolusi hijau hingga pertanian berkelanjutan. Kini, tantangan terbesar kita adalah menjaga keseimbangan, memberi makan bangsa sekaligus melestarikan bumi, karena masa depan Indonesia ada di tangan mereka yang menanam.